Oke, selamat pagi anak-anakku, salam sejahtera, salam sehat, tetap semangat mengikuti setiap PJJ, baik secara daring maupun luring. Ya, anak-anakku, pada pagi hari ini Bapak akan menjelaskan tentang sifat-sifat bilangan berpangkat. Sebelum kita masuk ke sifat-sifat bilangan berpangkat, terlebih dahulu, anak-anak kita akan memahami pertanyaan yang ada di PowerPoint Bapak ini adalah pada pernyataan 1 dan 2 di bawah ini yang benar adalah hasil perkalian yang pertama A M dikali AN maka sama dengan A M tambah N. Apakah ini benar? Nanti akan kita jawab. Yang kedua, AM kali A pangkat N sama dengan AM dikali N. Artinya pangkatnya M dikalikan. Sedangkan di sini pangkatnya dijumlahkan. Hasil pembagian. Yang pertama, AM dibagi AN maka sama dengan AM dibagi N. Sedangkan yang kedua, AM dibagi AN maka sama dengan AM dikurang N. Suatu bilangan berpangkat negatif hasilnya sama dengan bilangan negatif. Ini yang ketiga. Suatu bilangan berpangkat negatif hasilnya sama dengan bilangan pecahan. Ya. Yang keempat, hasil dari A pangkat M dipangkatkan lagi N maka jadi sama dengan A pangkatnya dijumlah. Sedangkan yang kedua, A pangkat M dipangkatkan lagi N maka pangkatnya dikali. Oke, nanti sifat-sifat pertanyaan ini akan terjawab setelah kita mengenali sifat-sifatnya. Pada hari ini Bapak akan masuk ke sifat-sifat operasi bilangan berpangkat. Jadi anak-anakku harus menonton setiap video pembelajaran supaya anak-anak paham apa sih sifat-sifat bilangan berpangkat. Jadi nanti anak-anak bisa memahami setiap soal tugas yang diberikan oleh Bapak. Oke, kita akan masuk ke sifat-sifat operasi bilangan berpangkat. Perkalian bilangan berpangkat. Pada perkalian bilangan berpangkat berlaku sifat seperti apa, Pak? Di sini akan kita lihat. Nah, ini adalah contoh tadi. A pangkat M dikali A pangkat N, maka sama dengan A itu adalah bilangan pokok, M dan N itu adalah pangkat, maka A-nya kita tuliskan bilangan pokoknya, M ditambah dengan N. Nah, jadi kalau untuk perkalian dengan basis yang sama, atau bilangan pokok yang sama, maka berlaku A ditambah dengan N. Nah, jadi bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama jika dikalikan maka pada hasilnya pangkatnya ditambahkan. Jelas ya anak-anak ya? Jadi setiap basisnya sama atau bilangan pokoknya sama maka pangkatnya ditambahkan. Jelas ya? Oke. Contohnya misalkan 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4. Basisnya sama-sama 2. Pangkatnya berbeda tidak masalah. Ini yang harus kita selesaikan. Berarti sama dengan 2 dikali 2 sebanyak berapa kali? Sebanyak 7 kali ya. Kita kalikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi hasilnya 2, 3 ditambah 4. Nah, jadi bisa dengan perkalian berulang terlebih dahulu juga bisa. Kalau sudah paham bisa langsung tinggal kita tambahkan pangkatnya maka terjadilah hasil sifatnya tersebut. Ya, jadi 2 pangkat 7 ini adalah hasilnya. Yang kedua, negatif 5 pangkat 4 dikali negatif 5 pangkat 2. Nah, kalau secara perkalian berulang, berarti ini kita ulang sebanyak 6 kali. Benar? Ya, kita akan lihat ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi hasilnya negatif 5 pangkat 6. Itu adalah jawaban yang kedua. Sampai di sini pasti lebih paham lagi. Anak-anakku yang ketiga, ini bagaimana Pak? Nah, kalau seperti ini kan ada 2 bilangan pokok yang berbeda ya anak-anak ya. Di sini bilangan pokoknya 4B, sedangkan di sini 3B. Berarti yang harus kita selesaikan apa? Iya, kita selesaikan dulu yang berbeda. 4 dikali 3 berapa? 12. Sedangkan B sama B kan sama-sama basis. Ya udah tinggal kita selesaikan dengan sifat perkaliannya. Berarti kita kalikan 4 kali 3 tadi, maka menghasilkan 12, B-nya pangkat 5. Oke, bagaimana? Gampang bukan? Jadi matematika itu tidak sulit anak-anakku. Asalkan kita mau untuk mengulang kembali, mempelajari kembali, jadi akan terasa mudah. Oke, kita lanjut. Pembagian bilangan berpangkat. Nah, pada pembagian bilangan berpangkat berlaku sifat yang bagaimana Pak? Ini sifatnya sama sepertinya dengan perkalian, hanya saja berbeda operasi. A pangkat M dibagi A pangkat N, maka sama dengan A pangkatnya kita kurang. Kalau perkalian pangkatnya dijumlah, kalau pembagian pangkatnya dikurang.
Di sini ada penjelasan bahwa buat di bawahnya supaya anak bisa membacanya dan bisa memahaminya dengan baik. Oke, kita akan masuk ke contohnya. Hitunglah 2 pangkat 9 dibagi 2 pangkat 5. Tinggal kita selesaikan dengan sifat dari pembagiannya. Berarti 2 pangkat 9 kalau kita jadikan dalam bentuk hasil, maka 512 dibagi 32 sama dengan 1. 1 bukan? Bukan, 16 ya. Jangan kalau bilang 1, anak-anak jawabnya 1. Nah, bisa dengan cara seperti ini, bisa juga langsung ya. Artinya kita pangkatkan dulu terlebih dahulu. Misalkan 2 pangkat 9 dibagi 2 pangkat 5, maka bisa kita selesaikan 2 ya, 2 pangkat 9 dikurang 5 itu berapa? 9 dikurang 5 berarti 4. 2 pangkat 4 itu berarti sama dengan 16 ya, sama hasilnya ya. Nah, bisa seperti itu. Nah, jadi 2 pangkat 4 sama dengan 16 itu cara pertama. Jadi mana yang lebih mudah menurut anak-anak, cara pertama atau cara kedua? Anak-anak bisa memahami dengan baik. Oke, yang berikutnya tentukan hasil yang paling sederhana. Ini bagaimana Pak? Gampang anak-anakku. Jangan ketika melihat angkanya langsung kaget. Waduh, ini angkanya kok pangkat 45, ini kok pangkat 30. Jangan dipikirkan ke sana. Tapi pikirkan sifatnya. Nah, kalau kita menggunakan sifatnya maka akan lebih mudah. Kalau seperti nomor 2, kita selesaikan dulu setiap bilangan pokok yang berbeda. Nah, 24 dibagi 8. Kita selesaikan dulu. 24 dibagi 8 itu, setelah itu K-nya, K itu kan bilangan pokok ya. 45 kita kurang dengan 30. 24 bagi 8 pasti bisa, apalagi Agnes Wendy ya, pasti bisa. Yang lain juga lebih bisa lagi. Berarti 24 dibagi 8, maka jawabannya 3. K pangkat 15 ya, K pangkat 3 15. Nah, jadi seperti itu bentuknya. Sangat sederhana bukan? Simple, sederhana dan mudah dipahami. Bagaimana anak-anakku sampai di sini bisa? Oke, good. Kalau bisa kita akan lanjut. Oke, perpangkatan bilangan berpangkat. Nah, ini perpangkatan yang dipangkatkan. Bagaimana lagi tuh Pak? Kita akan pelajari ya. Nah, A pangkat M dipangkatkan N. Nah, karena di sini A-nya bilangan pokoknya, M bilangan berpangkat, dan N juga bilangan berpangkat, maka A, M dikali N. Nah, jadi kita kali A, M dikali N. Jadi kita kalikan pangkatnya. Hanya tetap, bilangan pokoknya tetap. Nah, jadi jika suatu bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pada hasilnya perpangkatan pertama dikalikan dengan pangkat kedua. Ya, kita pangkatkan lagi. Nah, jadi nanti kita kalikan pangkatnya. Kalau bilang pokoknya itu tetap. Bisa ya? Oke, kita lanjut. Contohnya, tentukan hasil dari 2 pangkat 3 dipangkatkan 2. Berarti 2 tinggal kita kalikan. 3 kali 2 berapa? 6. Berarti 2 pangkat 6. Wah, gampang kan? Jadi tidak susah anak-anak kalau mau belajar. Yang susah itu kalau kita tidak mau mencoba sama sekali, itu sangat sulit. Berarti 2, 3 kali 2 berarti 2 pangkat 6. Berarti 64. Cara yang kedua, 2 pangkat 3 dipangkatkan 2. Nah, ini kita cari hasilnya dulu. 2 pangkat 3 itu kan berapa? 8. 8 itu berarti kita pangkatkan 2 lagi, berarti 64. Ya, cara pertama boleh, cara kedua juga sangat boleh sekali. Jadi anak-anak tinggal mana yang lebih mudah digunakan. Ya. Tunjukkan hasil paling sederhana dari, ini seperti ini sangat mudah sekali. Ini R, apalagi R itu adalah sebuah huruf ya, artinya lebih gampang kita menyelesaikan. Berarti tinggal kita selesaikan R, 2 dikali 4 berarti R pangkat 8. Kalau secara berulang-ulang ya tinggal kita kalikan sebanyak 8 kali sebanyak pangkatnya. Gampang ya? Oke, bagus. Itu anak-anakku. Jadi kalau kita niat untuk belajar semuanya pasti terasa mudah. Sederhanakan. Waduh, kalau begini bagaimana Pak? Sangat mudah sekali anak-anak. Jadi jangan takut dengan bentuk soal seperti ini. 2R, ya pangkat 4. Kita pangkatkan dulu, kita cari yang A dulu ya. Yang A, 2R berarti 2R pangkat 4, selesaikan dulu 2R pangkat 4-nya, baru tinggal kita kali 2. 4-nya dikali 2, berarti 2R pangkat 8. Ya, gampang ya. Yang B. Nah, kalau mau dipisah bisa. Berarti di sini bisa kita pisah 2 pangkat 8, R pangkat 8. Kenapa dipisah, Pak? Karena di sini bilangan pokoknya ada 2, anak-anak. Jadi semuanya dipangkatkan 8. 2-nya juga ikut dipangkatkan dan R-nya juga dipangkatkan. Berarti artinya ini 2 pangkat 8 dikali R pangkat 8. Nah, biasanya dalam bentuk bilangan berpangkat. Nah, jadi bentuk seperti ini artinya bentuk perkalian. 2 pangkat 8 dikali R pangkat 8.
dihasilkan, berarti kan ini bisa dihasilkan 2 pangkat 8, 256 R pangkat 8. Nah, itu untuk menyederhanakan. Oke, yang B 3 pangkat N tinggal kita selesaikan seperti yang A, maka 3 pangkat 10 nanti ya kita dapatkan ya. Iya, 3 pangkat 5 ya. Tiganya kan di sini ini juga dua bilangan pokoknya dan N-nya pangkat 10. Nah, tiganya bisa kita selesaikan 243 N pangkat 10. Jelas ya? Sangat mudah anak-anakku. Oke? Apalagi sudah kakak kelas 9 ini sudah dipelajari di kelas 7 tentang bilangan berpangkat. Oke, kita lanjut. Ya, penjumlahan dan pengurangan bilangan berpangkat. Nah, pada penjumlahan bilangan berpangkat berlaku sifat bagaimana, Pak? Nah, ini dia. AM tambah AN maka sama dengan A pangkat M, ya, A pangkat M yang ini dibuka kurung 1 ditambah A N dikurang M. Nah, bisa berlaku sifat seperti ini. Ya, A pangkat M, ya, buka kurung 1 ditambah A N dikurang M. Ya, ini adalah bentuk umumnya. Oke, kita masuk ke contohnya. Hitunglah 10 pangkat 4 tambah 10 pangkat 6. Nah, ini jangan dijumlahkan ya anak-anak ya. Ini berbeda karena di sini sifat penjumlahan. Yang tadi adalah sifat perkalian dan pembagian. Nah, caranya tinggal kita terapkan rumus yang ini di atas. Ya, berarti 10 pangkat 4 tambah 10 pangkat 6 maka sama dengan, bisa kita selesaikan 10.000 ditambah 1 juta. Ya, 10.000 ditambah 1 juta. Ini cara pertama dulu. Berarti 1 juta 10.000. Nah, bagaimana dengan cara kedua? Nah, cara kedua kita terapkan rumus yang tadi, sebenarnya sama aja. 10 pangkat 4 dibuka kurung 1 ditambah 6 kita kurangkan dengan 4. Nah, berarti di sini kita dapat 10 pangkat 4 berarti ditambah 1 ditambah 10 pangkat 2. Ini jangan langsung ditambahkan, tapi kita selesaikan dulu 10 pangkat 2 itu berapa. Berarti 10 pangkat 4 itu adalah 10.000 di 1 ditambah 100. Nah, maka kalau kita jumlahkan selesaikan semuanya 10.000 dikali 101, maka hasilnya adalah 1.010.000. Ya. Yang mana yang lebih mudah, mau cara pertama atau cara kedua bebas. Yang penting anak-anak bisa menyelesaikan setiap soal yang Bapak berikan. Oke, kita lanjutkan. Tentukan hasil dari. Nah, ini bentuknya ya. 5 pangkat 7 ditambah 2 dikali 5 pangkat 3. Oke, sekarang kita lihat. 5 pangkat 7 ya. Nah, berarti di sini 5 pangkat 3 ini kan bentuknya perkalian. Nah, ini kita keluarkan. Ya, 5 pangkat 3 atau kita selesaikan satu-satu juga bisa. 5 pangkat 7 itu berapa dulu? Ya kan, baru nanti selesaikan 5 pangkat 3 berapa dikali 2 juga bisa. Tapi dengan cara seperti ini juga bisa. 5 pangkat 3 ini kita taruh di depan. Buka kurung 5, 7 dikurang 3 ditambah 2. Nah, karena perkalian terlebih dahulu. Kalau perkalian itu berada di luar. Jadi kita kelompokkan gitu. 5 pangkat 3-nya di luar, yang kita kelompokkan itu adalah 5 pangkat 7 ini ditambah 2. Nah, jadi bisa kita kurang dulu 5 pangkat 7 dikurang 3. Jadi hasilnya di sini 5 pangkat 3 dalam kurung 5 pangkat 4 ditambah 2. Jangan dijumlahkan ya 5 pangkat 4 ditambah 2. Tapi kita selesaikan dulu operasinya. Berarti 125 buka kurung 625 ditambah 2. Baru kita selesaikan. 125 dikali 627 sama dengan 78.375. Oke, mungkin ini anak-anak harus benar-benar mengulang-ulang ya, mengulang-ulang supaya nanti lebih paham. Oke. Nah, pada pengurangan bilangan berpangkat berlaku sifat. Nah, ini sama sebenarnya sifatnya. Ya, jadi tidak ada perbedaan di situ. Oke, contohnya hitunglah 10 pangkat 6 dikurang 10 pangkat 2 sifatnya sama. Hanya prosesnya yang berbeda. Bisa kita lakukan dengan cara yang pertama ya. Tidak masalah. Berarti 99.900 itu cara yang pertama. Cara yang kedua, nah kita sudah selesaikan. Berarti A pangkat M ya. Berarti di sini A pangkat M itu sama dengan 10 pangkat 2. Itu di depan. Buka kurung 10 pangkat 6-nya dikurang dengan 2, baru dikurang dengan 1. Ya. Nah, jadi 10 pangkat 2 buka kurung 10 pangkat 4 dikurang 1. Nah, maka 100, nah 10 pangkat 4 itu 10.000 dikurang 1. Kita kurangkan dulu ya. Baru nanti kita kalikan. Berarti 100 dikurang 9
9.999 ya, maka sama dengan 99.900 ya. 999.900 sama hasilnya dengan yang cara yang pertama. Nah, bilangan berpangkat 0. Nah, ini nanti akan kita bahas setelah anak-anak memahami sifat-sifatnya ya. Nanti bilang berpangkat 0, bilang berpangkat positif, bilang berpangkat negatif. Itu akan kita jelaskan setelah nanti kita menyelesaikan sifat-sifatnya terlebih dahulu. Oke anak-anakku, semoga anak-anak bisa memahami dengan baik sifat-sifat yang tadi. Kalau ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan lewat WA pribadi ya, WhatsApp atau Google Classroom. Jangan di grup ya anak-anak ya, supaya Bapak Ibu guru atau pelajar lain tidak terganggu. Jadi bisa dijapri kalau ada yang kurang jelas. Oke, selamat pagi, salam sehat, salam semangat, tetap jaga kesehatan, stay at home. Anak-anak harus bisa memberikan semangat yang lebih untuk memberikan yang terbaik. Selamat pagi.